berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, tolonglah kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah hidup kami menjadi tanah yang subur. Supaya ketika firman-Mu diberitakan, ibarat benih yang ditaburkan di tanah yang baik itu, akan bertumbuh dan menghasilkan buah berkali-kali lipat. Tolonglah kami supaya kami semua hanya bisa takluk kepada kebenaran firman-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di perayaan Minggu Sengsara yang ketiga ini, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah berani bersuara demi menegakkan kebenaran. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Kuat sedikit, shalom. Tema kita hari ini yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah berani bersuara demi menegakkan kebenaran. Berani bersuara demi menegakkan kebenaran. Diharapkan setelah mendengarkan khotbah ini, orang untuk kepentingan kebenaran berani untuk mengatakan sesuatu yang benar itu. Tidak gampang memang, tapi nanti kita belajar. Mendalui khotbah ini, saudara, saya mengantar kita dengan buat catatan ini. Catatan yang pertama, saudara, coba saudara ikuti di televisi, saudara ikuti di media sosial. Ada orang yang dia kalau omong itu kasar betul, jahat betul. Dia mengkritisi semua, dia lawan semua orang. Polisi dia lawan, presiden dia lawan, semua orang dia lawan. Koma, itu waktu belum kena tangkap. Pas kena tangkap, bikin video baru. Itu tidak jahat lagi. Saya kilaf. Ini jadi saudara-saudara tidak gampang waktu saudara berkata dengan keras sebelum kena tangkap dan waktu kena tangkap. Itu catatan. Saudara bisa ikuti banyak-banyak itu orang bagikan di mana-mana. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, saudara-saudara, saya berjumpa dengan beberapa orang yang ketika masih di luar sistem, dia berani berkata dengan sangat keras, mengkritisi semua orang, pemimpin dia kritisi, kebijakan dia kritisi. Itu waktu di luar sistem. Setelah dia masuk jadi di dalam sistem, sepertinya dia lah diam 1000 bahasa, tidak bicara. Terus kita bilang, "Bu,
Tidak keras lagi itu hari. Kita ini hanya butiran debu. Lu juga sadar. Kira-kira begitu. Ini pengantar untuk kita sadar, saudara, bahwa tidak gampang memang, tapi bukan karena tidak gampang, lantas orang tidak boleh melakukan sesuatu atas nama kebenaran atau berkata sesuatu yang benar. Itu bagian pengantar, semoga menjadi catatan yang menarik bagi kita. Selanjutnya saudara, kita membaca bagian ini. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Menarik sekali karena dimulai dari sebuah informasi yang baik. Disampaikan tentang orang Farisi. Mari kita jujur saudara bahwa kita selalu mendapat informasi dan tersimpan di dalam pikiran kita bahwa setiap kali menyebut tentang Farisi, Farisi itu pasti orang tidak baik. Yang kita taruh di kita pun kepala ini orang-orang tahu tentang kebenaran, tetapi mereka bukan orang yang baik. Tapi pembacaan ini menarik karena dia menyampaikan bahwa ada orang-orang Farisi yang datang kepada Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Herodes mau bunuh Tuhan Yesus, karena itu minta Tuhan Yesus menyingkir. Itu berarti saya ingin mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa sebenarnya ada yang baik juga. Saya mau ingatkan kembali kita saudara. Farisi itu ialah, kaum Farisi ialah, kalau saudara punya kamus Alkitab, saudara pegang Alkitab dan buka kamus itu, dia sampaikan begini. Farisi ialah suatu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Itu Farisi. Betapa luar biasa orang-orang ini. Orang-orang yang saya kira luar biasa. Itu catatan pertama untuk kita ingat siapakah kaum Farisi. Ada orang-orang Farisi yang baik dan ada orang-orang Farisi yang tidak baik. Saudara, ada catatan yang menarik. Untuk setiap satu orang Farisi yang baik, terdapat 6 orang Farisi yang tidak baik di sekitarnya. Untuk satu orang Farisi yang baik, ada 6 orang Farisi di sekitarnya. Mungkin karena ya berbeda presentasi ini yang membuat orang lebih banyak lihat yang banyak itu. Orang-orang Yahudi secara sadar tahu bahwa orang-orang Farisi itu dapat dibagi dalam 7 kelas yang berbeda. Orang-orang Farisi itu dapat dibagi dalam 7 kelas yang berbeda. Untuk kita lihat yang datang kepada Tuhan Yesus ini yang mana. 7 kelas itu yang pertama, dan saya ingin mengatakan bahwa kelas-kelas ini mungkin juga adalah sebuah ilustrasi dari hidup kita tiap-tiap hari. Apa itu? Pertama, kelas yang pertama adalah orang Farisi pundak. Orang Farisi pundak. Apa itu? Ini adalah mereka yang membawa ke sana kemari di atas pundak mereka perbuatan-perbuatan baik mereka untuk dipamerkan kepada orang lain. Itu orang Farisi pundak. Dia buat baik. Tapi ini perbuatan baik ini yang piman mana dia kasih tahu semua orang. Saya bilang ini ilustrasi juga dari kita. Kita juga ada. Berbuat baik, maka kita punya cerita di semua orang ini perbuatan baik. Ketemu orang susah dong kasih mie 2 bungkus terus dia foto. Baru tulis indahnya berbagi. Tidak apa-apa juga. Kalau foto juga tidak apa-apa. Jangan bilang pendeta Yandi suruh kita foto saja. Kan Tuhan melihat motivasi kan. Ini maksud apa ini? Jangan sampai ada juga yang mau. Oh ternyata ada don't check. Ini di mana kami juga rindu berbagi. Kan tidak apa-apa. Tapi kalau motivasinya untuk semua orang tahu bahwa kita ada melakukan kebaikan di sana sini, ini Farisi juga. Di kita sini ada yang model begitu kok. Oh ada. Farisi begitu. Kebaikan. Kadang-kadang kita kasih persembahan saja ke Farisi. Kalau 1000 tuh kita bungkus lah Pak. Kenapa sampai begitu? Firman bilang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Padahal saya tahu
1000. Kalau 100 itu kan kita bisa lain, bisa kita pegang saya begini. Ya, itu Farisi juga itu, saudara. Kebaikannya dipamerkan di mana-mana. Kelompok kedua, kelas yang kedua adalah orang Farisi yang menanti sedikit saja. Orang Farisi yang menanti sedikit saja. Siapakah mereka? Farisi yang menanti sedikit saja adalah mereka yang senantiasa selalu menemukan alasan. Senantiasa selalu menemukan alasan untuk menunda kebaikan sampai besok. Dia mau bikin baik, tapi jangan hari ini besok. Masih marah kok? Iya, saya marah. Kok bye-bye sudah besok. Ini hari saya marah. Pokoknya ini hari jangan coba-coba senyum dan saya. Jangan. Besok. Nah tak ujuk kalau kita tidak sampai besok. Kita sampai sebentar malam sah. Begitu. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Mau bikin baik tuh hari ini. Jangan tunggu besok. Kadang-kadang kita suka menanti-nanti. Besok. Lama-lama kita diet gagal. Karena kita sepakat diet. Terus ada yang bilang, sedikit saja. Oi, saya diet. Oh, sedikit sah. Terus kita bilang, oh sudahlah, biar batal ini hari. Icip-icip sah. Icip-icip itu yang 2 piring. Terus besok baru ulang lah itu. Selalu menemukan alasan untuk besok baru berbuat baik. Bilang ke suami dong. Bilang ke istri, bilang kepada ipar-ipar, bilang kepada semua, mau baik tuh sekarang. Jangan selalu menempatkan alasan untuk besok. Nanti dulu. Nanti kok mama hati tenang. Mama ini hati tidak akan tenang-tenang. Jadi lihat kok ini hari sudah. Tunda lah. Itu pertama. Kedua. Ketiga saudara-saudara adalah orang Farisi yang luka atau mengeluarkan darah. Yang luka atau mengeluarkan darah. Siapakah mereka? Kaum Farisi yang seperti ini adalah mereka yang tidak mau melihat atau menengok kepada wanita di jalan. Don tidak mau. Saya rasa saya sulit masuk di ini kelompok. Kok ini ada wanita semua begini, masa kita yang tidak saya lihat yang laki-laki. Saya susah itu. Mereka menolak untuk melihat perempuan yang pasti bukan istrinya di jalan. Bahkan kelompok ini seringkali menutup mata mereka untuk menghindar dari perempuan. Pas ada perempuan datang, aduh. Terus itu nona berdiri di muka pas bah. Mereka kadang-kadang mengambil langkah yang ekstrim. Mereka bisa membenturkan kepala mereka di tembok-tembok atau rumah terdekat. Tembok-tembok itu kemudian mereka bentur-benturkan kepala sampai terluka, sampai luka. Dan saudara tahu, luka-luka itu memperlihatkan memperlihatkan tanda khusus sebagai kesalehan yang luar biasa. Bayangkan ini kelompok ini. Ketemu nona, tutup mata, langsung kepala di tembok, langsung luka dan berdarah. Itu saleh. Itu kalau dia ketemu nona satu sabai. Bayangkan kalau dia pergi ibadah perempuan gemit. Itu ibu-ibu semua lama-lama dia mati di ibadah itu. Saya sulit masuk di ini kelompok, saya sulit. Rata-rata kami bapak-bapak ini sulit masuk di sini. Bapak-bapak jujur saja, tidak apa-apa. Jangan goyang kepala kalau istri di sebelah. Lebih baik bilang begini saudara lah, aman. Itu kelompok ketiga. Kelas yang berikutnya saudara adalah orang Farisi alu dan lesung. Alu yang tumbuk-tumbuk itu. Bahasa Indonesia apa Oh pokoknya saudara tahu yang begini-begini. Dan lesung. Kelompok ini, kaum ini adalah orang-orang Farisi yang berjalan dengan membungkuk dalam kerendahan. Dalam kerendahan hati. Yang pura-pura dan munafik. Ini orang Farisi dong kalau jalan tuh tondok bertangan duluan.
Hampir-hampir orang pembayangan sudah tidak berani langgar. Apalagi pendeta pun. Dia jalan. Tapi penuh kemunafikan. Kerendahan hati yang pura-pura. Ini kelompok orang Farisi. Ada juga kelompok yang berikut, kelima. Orang Farisi yang menghitung-hitung. Siapakah kaum Farisi yang menghitung-hitung? Mereka adalah orang Farisi yang menghitung-hitung perbuatan baik mereka. Seakan-akan mencari suatu perhitungan untung dan rugi dengan Tuhan. Dia hitung-hitung. Pokoknya semua dia hitung habis. Tertahu Tuhan nih. Kita bikin begini juga Tuhan nih. Pokoknya dia hitung-hitung untung, rugi dan Tuhan segala macam. Kalau di bagian yang pertama memang merkan kebaikan, di bagian ini mereka hitung-hitung. Itu hari kamu cek. Itu siapa punya coba? Saya. Ini mulai hitung-hitung. Kamu tahu itu tiang listrik di jalan dong, itu siapa punya? Bapak punya? Bukan. PLN punya. Ya, toh dia jujur hitung toh begitu. Tapi menghitung-hitung. Bahkan dengan Tuhan juga kita hitung-hitung, kita pun jas. Makanya tadi saya bilang, ini bisa jadi ilustrasi bagi kita dalam kehidupan tiap hari. Yang berikut yang keenam adalah orang Farisi yang takut-takutan. Takut-takutan. Siapakah mereka? Orang Farisi yang takut-takutan adalah mereka yang senantiasa berada dalam ketakutan akan murka Allah. Mereka ketakutan akan murka Allah. Dan mereka diburu oleh agama. Mereka takut dari semua tindakan yang mereka lakukan sebagai orang beragama. Melakukan karena ketakutan. Berani bikin tak salah, aduh nanti kita mati sudah dulu. Sama kayak mama-mama dong kalau iris-iris sayur di dapur tiba-tiba iris kena dia pun jari. Aduh Tuhan tolong, aduh Yesus saya salah, aduh ampun. Aduh. Bayangkan kalau setiap kejahatan Tuhan iris kita satu kali. Wih, saya rasa saya kena iris dari ujung kaki sampai ujung kepala. Akhirnya kita terbeban dengan hidup beragama. Agama menjadi sesuatu yang menakutkan. Terakhir, ketujuh. Kelompok orang Farisi yang mengasihi Tuhan. Siapa mereka? Mereka hidup dalam pengasihan. Meniru apa yang dilakukan oleh Abraham. Mereka hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hidup di dalam kasih. Saya kira kelompok yang ketujuh ini, mereka lah yang datang kepada Tuhan Yesus. Kasih tahu, menyingkirlah sebab Herodes ingin membunuh engkau. Kelompok yang baik. Memang ada beberapa orang menafsir, oh ini mungkin bagian dari cari muka dan politis. Tapi saya kira tidak. Ada orang baik juga. Masa kok satu kelompok jahat, nah jahat semua. Pasti ada baik-baik juga. Pasti ada. Saudara-saudara, itu bagian yang pertama. Informasi yang menarik tentang Farisi. Bagian yang kedua saudara adalah percakapan tentang Herodes, Raja Galilea. Ini orang-orang Farisi datang bilang kepada Yesus. Tuhan, kasih tahu Yesus, engkau harus pindah. Cari satu tempat karena Herodes ingin membunuh engkau. Saya sangat berhati-hati menyampaikan hal ini kepada saudara. Kenapa? Karena dalam percakapan itu Yesus menyebutkan, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Saya hati-hati menyampaikan ini kepada saudara. Kenapa? Sebab pada saat Yesus mengatakan demikian, sepertinya Tuhan Yesus ingin menyebutkan, Herodes itu binatang. Serigala. Saya hati-hati menyebutkan ini. Sebenarnya ini sebuah gaya bahasa. Sama dengan waktu menyebut perempuan Kanaan itu, Yesus sebutkan dia anjing. Saya harus berhati-hati di sini. Untuk mengatakan kepada saudara ini gaya bahasa yang lazim di kalangan mereka. Lazim di kalangan mereka dan mungkin juga di kalangan kita sekalian. Sama ketika kita lazim menyebutkan, kita sangat biasa menyebutkan Tuhan adalah gembala dan saya adalah domba-dombanya. Kira-kira itu yang dimaksudkan.
Supaya orang tidak pakai ini untuk SMA. Kok Tuhan Yesus saya sebut orang serigala. Ini gaya bahasanya. Ini ditegaskan saudara dengan kalimat berikut ini. Jadi Yesus tidak menyebutkan orang itu binatang. Yesus tidak menyebutkan dia binatang yang namanya serigala. Tetapi bagi orang Yahudi saudara, serigala itu lambang dari 3 hal. Serigala itu lambang dari 3 hal. Jadi setiap kali sebut serigala, orang Yahudi memahaminya dalam 3 hal ini. Pertama, serigala itu dianggap yang paling lihai dan cerdik dibanding dengan binatang-binatang lain. Jadi waktu bilang katakanlah kepada si serigala itu, oh dia ini paling cerdik ini. Ini orang paling lihai ini. Itu yang dimaksudkan. Kedua, setiap kali menyebut serigala, mereka tahu serigala dipandang sebagai yang bersifat paling membinasakan. Yang paling membinasakan itu dibanding dengan binatang lain itu adalah serigala. Serigala. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini paling membinasakan. Kan tidak ditulis bilang aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah ayam jantan. Kan kurang membinasakan. Dia lebih lagi dari nyamuk Nyamuk demam berdarah. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah gajah. Tinggal domba sili-sili sedikit toh. Gajah kan agak berat putar. Tidak jadi. Serigala dianggap paling membinasakan. Ketiga, setiap kali menyebut serigala, orang tahu. Serigala adalah simbol dari orang-orang yang tidak mempunyai nilai dan makna. Orang-orang yang tidak memiliki nilai dan makna dalam hidup. Dia pun hidup tidak bernilai. Hidup tidak bermakna. Dia tidak tahu hidup untuk apa. Sudah dia penting dia makan saja di situ. Jadi setiap kali menyebut itu, maka Yesus bilang, pergi dan katakanlah kepada si serigala itu. Dengan 3 maksud ini. Jadi Yesus tidak menyebut dia binatang. Tapi gaya bahasa ya untuk menggambarkan ini. Lalu saudara, percakapan itu berlanjut dengan sejumlah catatan menarik. Tuhan Yesus ingin memberi pesan. Ingat, katakanlah kepada Herodes bahwa ingat saatnya belum tiba. Saatnya belum tiba. Memang sepuh waktu tidak lama lagi. Tinggal sedikit lagi, tapi belum sekarang. Belum sekarang. Waktunya belum sekarang. Waktunya belum sekarang. Karena itu Tuhan masih akan tetap melayani sampai menyelesaikannya. Makanya dia bilang, saya masih akan menyembuhkan orang, mengusir setan hari ini, besok, dan lusa. Memang sudah dekat. Tapi baru sekarang. Kasih tahu dia. Belum sekarang. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa tempatnya bukan di sini. Bukan saja waktunya belum sekarang ini. Tapi juga tempatnya bukan di sini, di Galilea, wilayah kekuasaan Herodes itu. Tetapi Tuhan Yesus itu akan mati di Yerusalem, bukan di Galilea. Tuhan mau kasih tahu, bukan sekarang Bapak. Tolong kasih tahu dia boleh rencana, tapi belum sekarang dan bukan di tempat ini. Tapi Yerusalem, tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Artinya tidak di tempat manapun juga, kecuali di Yerusalem. Apabila seorang nabi yang benar dibunuh, ia dihukum mati sebagai nabi palsu. Tidak ada yang bisa mengadili dan menghakimi para nabi selain mahkamah agama, para Sanhedrin yang berkedudukan di Yerusalem. Mahkamah agama lokal di tempat-tempat lain tidak bisa menangani perkara ini. Dan karena itu jika seorang nabi dihukum mati, keputusannya harus dijatuhkan oleh mahkamah agama yang berkedudukan di mana? Yerusalem. Ketiga, untuk merangkum ini 2, Tuhan Yesus mau kasih tahu, ini kematian ini
bukan engkau yang rencanakan. Silahkan engkau tidak suka saya, kau mau bunuh mah. Bukan sekarang. Dan bukan di sini. Nanti di Yerusalem. Lalu waktu yang walaupun sedikit ini, Yesus tetap bekerja. Dia tetap akan menyembuhkan orang. Dia tetap akan mengusir setan. Sampai pada akhirnya. Ini sebuah perjalanan dalam kepastian. Penyelenggaraan bagaimana karya keselamatan itu Tuhan kerjakan. Ini hal yang saya kira cukup luar biasa. Setelah menyatakan itu, bagian yang ketiga dalam pembacaan ini Tuhan Yesus berbicara tentang Yerusalem. Kata-kata Tuhan Yesus tentang Yerusalem. Memang kalau kita merenungkan dia di masa-masa sengsara ini menjadi sesuatu yang luar biasa sesungguhnya kalau kita masuk betul ke dalam. Pertama, Tuhan Yesus sedih. Dia sungguh-sungguh sedih ketika dia berbicara tentang dosa dan kehancuran kota suci Yerusalem itu. Dia sedih. Yerusalem, oh Yerusalem, tempat bait Allah berdiri, tempat orang-orang beragama tinggal di situ, tetapi penuh dosa dan kejahatan, tempat yang suci harusnya, tapi dilemuri darah, penuh dosa, penuh kejahatan. Kata-kata Tuhan Yesus dimulai dalam kesedihan tentang kota suci ini. Kedua, para penduduk Yerusalem, manusia yang tinggal di sana, bukannya menyambut dan mendengar para nabi sebagai utusan-utusan Tuhan, tetapi mereka justru membunuh dan melempar dengan batu kepada para nabi dan utusan Tuhan sampai mati. Mereka tidak mau mendengar para nabi, tetapi mereka membunuh dan merajam dengan batu. Yerusalem, oh Yerusalem. Ini juga yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Ketiga, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas, yang penuh dengan kerelaan, menerima dan menghibur jiwa-jiwa yang malang yang datang kepadanya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti anak-anak ayam yang dikumpulkan di bawah sayap dari induknya. Tapi mereka tidak mau. Ini Tuhan bicara dalam kesedihan. Rumah yang ditinggalkan Kristus pasti akan menjadi sunyi, sepi. Artinya saudara, bait Allah di Yerusalem, meskipun dihiasi dengan begitu megahnya dan sering dikunjungi oleh banyak orang, sampai hari ini malah, akan menjadi sunyi begitu Kristus meninggalkan bait Allah itu. Bait Allah itu akan ada di tangan mereka yang jahat itu. Dan bait Allah itu tanpa Kristus hanyalah sebuah berhala bagi mereka. Rumah ibadah yang tanpa Kristus hanyalah apa itu? Hanyalah berhala. Kalau Tuhan meninggalkan tempat ibadah, tidak ada di situ. Kalau kita menolak rumah itu hanya tempat berhala. Tuhan Yesus menarik diri dari orang-orang yang mengusirnya. Mereka tidak lagi akan dikumpulkan olehnya. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Kamu tidak akan mendengarkan aku lagi. Nanti pada waktu penghakiman, barulah orang-orang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan waktu itu baru sadar betapa berbahagianya kamu berada bersama-sama dengan orang yang berkata demikian. Aku telah melihat Mesias. Aku telah melihat Tuhan.
Saudara lihat, ini kata-kata yang luar biasa yang Yesus bicara tentang Yerusalem. Memang perayaan ini perayaan untuk kita masuk betul-betul mendalami dinamika yang terjadi sampai pada penyaliban. Yesus segera akan masuk ke Yerusalem dan dia mulai mengalami hal-hal yang bermasalah sekali. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Kira-kira teks kita bilang begitu. Mari sekarang kita mengerucut kepada tema kita dan memberi jawab terhadap tema berdasarkan perenungan ini. Tema kita bilang begini, berani bersuara demi menyatakan kebenaran. Harapannya adalah setelah dengar khotbah ini saudara berani berbicara bagi sebuah kebenaran. Tetapi karena tidak gampang maka kita mesti melihat apa yang mesti dilakukan bagi seorang yang disebut berani bicara. Karena jangan sampai ke yang tadi dua pengantar awal. Waktu belum kena tangkap berani. Waktu kena tangkap layu. Bahkan lumpuh layu. Pertama saudara. Orang yang berani bicara itu adalah. Orang yang berani bicara adalah. Orang yang tahu tempat. Tahu masalah. Dan tahu orang. Itu berani namanya. Orang yang berani bicara tentang kebenaran, dia tahu dia bicara di mana. Dia tahu masalahnya apa. Dan dia tahu kepada siapa dia bicara atau orangnya seperti apa dia bicara. Itu orang berani, tahu tempat. Kadang-kadang ada orang berani tapi tidak tahu tempat. Saya suka mengilustrasikan segala sesuatu di dunia ini ada tempatnya. Tuhan Yesus itu mendefinisikan dengan baik semua yang ada dalam teks tadi. Tempat, masalah, sekaligus juga kepada siapa dia bicara. Dia tahu. Saya suka mengilustrasikan semua tempat itu, segala sesuatu itu ada tempatnya. Ada. Pakai jas itu baik. Tapi bukan pakai di pantai. Siapa yang karena dia pendeta dia bilang, kita pi pantai minta maaf. Semua boleh pakai pakaian renang, saya dengan toga tahu sendiri pendeta. Hai, bikin apa? Tempat. Sama kayak kita ada daster toh, ibu-ibu. Atau ibu-ibu doang tidak ada yang ada daster. Ada. Saya minta kepada majelis, nanti pas bulan Oktober nanti, di bulan keluarga, pas khotbah tentang ibu-ibu, temanya bilang antara aku, kau, dan dastermu. Dong kadang-kadang lebih cinta daster daripada kita ini. Padahal daster sudah robek. Segala sesuatu itu ada tempatnya. Pakai daster itu baik. Di rumah toh. Bukan di gereja. Kecuali pas ada peran-peran tertentu yang butuh daster. Tahu masalah. Kebenaran, keberanian itu harus kita bicara karena kita tahu. Yang bikin kacau dunia ini adalah orang yang tidak tahu tapi bicara ke tahu-tahu. Untuk tahu itu data Bapak. Fakta. Data. Dokumen. Itu tahu masalah. Jangan satu orang panggil demo, semua demo. Kamu demo bikin apa? Pokoknya kita demo. Lu tahu demo apa? Soalnya tahu Bapak, pokoknya kita demo. Wah, aduh. Tahu. Kepada siapa kita bicara? Nah, itu juga penting. Daripada kita bicara kepada satu orang yang katanya kita menyatakan yang benar, padahal kita tidak tahu dia siapa. Kalau saudara bertemu dengan orang Timur, saudara ingin mengatakan sesuatu, ya saudara katakan pakai bahasa Timur, atau paling tidak yang bisa dia mengerti kan? Tidak mungkin saudara ketemu orang Timur, saudara bicara pakai bahasa Inggris. Saudara datang, saudara bilang, thank you. Dia bilang, iya, oh thank you, maafkan apa Pak. Fafi neuknansi. Nah, jadi kita mesti mengerti kepada siapa kita bicara. Toh. Itu berani. Tapi kalau tidak dalam 3 konteks itu bukan berani. Tuhan Yesus itu waktu dia menyatakan, maka dia bilang, pergi katakan kepada si serigala. Siapa berani bicara pada pimpinan wilayah seperti itu? Yesus berani bicara. Dia tahu kepada siapa dia bicara, kontennya seperti apa.
dan dia tahu tempatnya di mana. Itu yang luar biasa. Berani itu begitu. Kedua, berani bersuara, berani berkata-kata itu harus dengan cara yang benar untuk mempengaruhi dengan benar. Berani itu harus dengan cara yang benar untuk mempengaruhi dengan benar. Karena ada orang tidak begitu, caranya salah. Cara mempengaruhinya juga salah. Tidak boleh dengan kata-kata kotor. Tidak bisa maki orang. Terus bisa mau mengatakan yang benar ini. Lalu katakan benar dan maki-maki. Tidak boleh. Dan kata-kata yang benar. Tidak menghasut. Tidak boleh menghasut. Tidak boleh juga tidak ikut prosedur. Mesti ikut prosedur. Itu cara yang benar. Tuhan Yesus tidak hasut siapa-siapa untuk lawan Herodes. Tidak. Dia lagi berkata tentang benar. Cara dia benar. Tidak menghasut. Dia tidak memaki. Ada orang yang dia tidak tampil. Dia dari belakang-belakang sako. Bos maju. Nah, ini cuma menghasut ini. Kalau mau datang di depan bicara. Itu berani. Dia bilang. Tidak menghasut. Tapi berkata-kata dengan benar. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Untuk mempengaruhi. Tadi kalau yang 3 aspek pertama itu. Tempat. Tahu masalah. Terus sekaligus juga dengan siapa bicara. Kalau itu data semua ada, saudara. Tidak sulit untuk pengaruhi orang. Yang benar begini. Yang benar ya begini. Itu kan aman saja. Menghasut itu selalu dengan maksud negatif. Keberanian itu berdiri di depan. Keberanian bukan bersembunyi di belakang. Itu berani. Jadi ini firman pemaksud ini bukan berarti yang penting omong. Kadang-kadang kita nih ada orang yang dia bilang saya pas rapat itu saya pun taruh dia pak. Hai, taruh apa? Ini mau bicara yang benar itu caranya juga benar. Kita orang NTT ini kadang-kadang waktu rapat bersama interupsi itu tidak ada bedanya dengan kerusuhan. Interupsi! Hai kok omong pelan-pelan saja. Ini interupsi ini sama kayak gempa bumi ini. Biasa saja. Nah, ini saya kira cara baik. Tuhan Yesus kasih tunjuk kita cara yang baik-baik ini. Supaya sebentar ketika kita menyatakan yang benar. Caranya juga benar. Bayangkan ya kalau kita suami istri di rumah ada bakalai. Terus istri bawa omong suami. Diam! Itu kan mempengaruhi RT 004 toh, dan RW 5. Saudara, jadi begitu ya cara benar toh. Itu baik sudah. Cara benar itu kita juga dengar orang ngomong toh, itu cara benar. Jangan kita sayang mau orang dengar kita, tapi kita tidak mau dengar orang, itu juga cara tidak benar. Ketiga saudara, orang berani bersuara itu, berani yang benar itu, dia tetap akan menjalankan tanggung jawab. Tetap akan menjalankan tanggung jawab. Bukan pakai kesempatan berbicara untuk melepaskan tanggung jawab. Bertanggung jawab. Tuhan Yesus ngomong, dia kasih tahu, ini hari, besok, lusa, memang waktu mesin, tapi saya tetap akan bertanggung jawab untuk pelayanan. Sampai habis. Sampai habis. Dulu kerusuhan 98 di Kupang itu. Kami mahasiswa paling bersyukur. Yes. Ada kerusuhan. 2 minggu tidak kuliah. Tapi waktu jadi sarjana bikin ibadah syukur. Nggak bayangkan. Tanggung jawab jalan terus.
Menyatakan kebenaran itu terus, tanggung jawab jalan terus. Bukan kesempatan untuk tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab itu juga berarti siap Bapak menerima resiko demi resiko. Berkata benar itu tidak mungkin tanpa resiko. Beresiko besar Bapak. Karena itu tanggung jawab harus jalan. 4. Saudara, orang yang berani berkata dengan benar untuk menegakkan keadilan, kebenaran, tidak menggalang kekuatan untuk menekan secara anarkis. Tidak. Tidak galang kekuatan untuk menghancurkan, tidak. Ini kalau sekumpul orang banyak, ini kadang-kadang saya lihat ini demo dong, ini kadang-kadang biko pohon bunga yang tidak tahu apa-apa juga cubit kas rusak, patah buang, injak itu barang. Itu hari kerusuhan 98 itu, woi, ini anak-anak don jalan kalau lewat tempat Coca-Cola maka dong masing-masing Coca-Cola yang 1,5 liter. Memang orang susah demo nih begini nih. Dong rokok nih, wih. Jadi akhirnya dong yang demo orang lain yang susah. Kebenaran bukan begitu. Ada dia pun tempat, prosedurnya ada untuk menyatakan kebenaran. Supaya kita ikut betul yang Tuhan mau. Ada banyak hal mungkin kita tidak puas dengan sesuatu. Iya. Tapi harusnya juga dengan cara yang benar toh. Itu penting bagi kita. Tidak menggalang kekuatan untuk secara anarkis. Kita kadang-kadang nih pergi nih lihat orang maki-maki, suruh segala macam, menghancurkan ini, itu, lain sebagainya. Kan kesian. Berikut saudara. Orang yang berani bersuara dengan benar itu mesti dibangun di atas kepedulian dan kasih. Kepedulian dan kasih. Tuhan Yesus berbicara tentang Yerusalem dalam kasihnya. Dalam kepeduliannya yang besar. Dia berbicara tentang sesuatu yang benar. Salah itu. Kota kudus tapi berlumuran darah. Salah. Dia nyatakan itu dalam kepedulian dia. Bukan pencitraan. Bukan pencitraan. Dan bukan untuk menarik keuntungan di situ. Tidak sama sekali. Tuhan Yesus tidak menarik keuntungan dari semua yang dia lakukan sebagai kebenaran. Bahkan dia berkorban untuk itu kebenaran. Tidak menarik keuntungan. Jadi kalau saudara ingin mengatakan benar, benar itu benar saja. Tidak untuk mendapatkan keuntungan apapun di situ. Saudara, kadang-kadang ya itulah orang-orang yang berani bersuara tuh bisa saja kemudian dipolitisasi begitu rupa untuk dipakai, dia dapat keuntungan di situ, orang lain juga yang mempolitisasi itu mendapat keuntungan di sana. Tuhan Yesus mau atur yang baik. Terakhir saudara, berbicara itu yang dengan berani untuk menegakkan kebenaran, itu memberi solusi. Memberi solusi. Tidak sekedar mengkritisi, solusinya apa? Tuhan Yesus waktu menangisi Yerusalem, dia kasih solusi. Bahkan solusinya dirinya harus jadi korban. Solusi. Dunia ini banyak orang penuh kritikan. Banyak orang mengkritisi banyak orang. Tetapi tidak memberi solusi. Dia merasa paling benar sendiri. Hanya bisa menyalahkan orang. Tanpa memberi jalan keluar. Kalau berani katakan sesuatu salah, kasih tahu orang yang benar mana. Itu berani. Kebenaran bisa ditegakkan. Tapi kalau hanya bilang salah, iya Pak yang benar mana? Uji. Ini bahan ini sekaligus tema ini harus mengantar kita untuk memahami kalau saya benar bukan karena merasa benar,
Bukan karena merasa benar. Benar ya benar saja. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu setan. Nats pembimbing tadi. Matius pasal 5 ayat 37. Itu saya kira itu hal serius bagi kita toh. Tidak usah pikir sampai Indonesia Raya ini. Pikir di rumah. Untuk kita mau menyatakan sesuatu yang benar ini kan harus kasih jalan keluar. Bapak don jangan bergerak sedikit. Saya kalau sebilang tidak. Saya kalau tidak. Nah kalau Bapak tiap hari tidak. Lama-lama nanti satu saat suara sudah tidak bisa keluar. Itu kita pusing nanti urus Papa itu. Karena itu ya benar tuh, bilang saja benar tuh. Tidak usah. Kalau kita sebut ini salah. Oh kalau dia salah ya sudah, benarnya seperti apa. Kita atur untuk yang benar itu seperti baik. Karena harus memberi solusi. Pendeta ini kalau harus berani mengatakan, hei kau salah. Oh kasih tahu dia pun salah di mana, jalan keluarnya seperti apa. Jangan bergerak semua salah habis. Ketemu celaka engkau. Lama-lama jabat sudah kami celaka semua. Bapak juga ikut celaka sudah. Kita celaka saja. Ya begitu saudara, keberanian untuk mengatakan kebenaran sekaligus memberi solusi. Tidak sekedar mengkritisi, tidak sekedar berteriak-teriak. Tuhan memberkati kita. Semoga kita pakai itu dalam hidup kita. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Tidak gampang bagi kami untuk menyatakan benar itu benar untuk menegakkan keadilan, kebenaran. Tapi kami yakin kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih ini bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu biar menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Patrikanlah firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.